apa kabar hari ini? Salam sehat. Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama Mimi di channel Kesmas Biasters. Nah, di part sebelumnya kita udah ngebahas tentang cara menentuin atau identifikasi masa subur ataupun ovulasi pakai metode kalender. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas berbagai cara selain metode kalender. Nah, yang nomor 2 ini ada metode suhu basal tubuh. Nah, itu gambar cewek lagi bangun tidur ya dikasih termometer. Jadi pengukuran suhu basal tubuh. Suhu basal itu apa sih sebenarnya? Suhu basal adalah suhu terendahnya tubuh kita. Biasanya itu terjadi saat kita istirahat ataupun tidur. Nah, kalau pas masa subur, suhu pas bangun tidur ataupun pagi hari itu bakal tiba-tiba meningkat tanpa sebab penyakit ataupun lagi meriang demam gitu. Yang awalnya suhu normal kita itu misal 35,5 sampai 36 derajat Celcius. Nah, pas masa subur bakal naik jadi 37 sampai 38 derajat Celcius. Itu sekitar 3 sampai 4 hari biasanya karena perubahan hormon ya. Nah, biar tahu suhunya ningkat pas hari apa atau dalam sebulan itu tanggal berapa sebenarnya kita lagi ngalamin masa subur yang suhunya itu naik, tentunya harus rajin-rajin nyatet tiap hari pencatatan suhu tubuh kita. Pas bangun tidur itu pakai termometer. Termometer bisa digunain berbagai cara teman-teman. Ada yang oral itu mulut. Jadi diukur selama 5 menit, termometernya tentunya dalam kondisi bersih ya. Dimasukkan ke dalam mulut, diukur dalam waktu 5 menit. Lalu nanti suhunya akan kelihatan. Munculnya angka berapa. Kalau vagina, anus ataupun rektal, pengukurannya dilakukan selama 3 menit. Tentunya termometer dibersihkan terlebih dahulu. Kalau lewat vagina berarti dimasukkan ke lubang vagina selama 3 menit. Kalau lewat anus ataupun rektal ya bahasa ilmiahnya diukur juga selama 3 menit. Nanti angka tersebut yang muncul dicatat setiap harinya, setiap bangun tidur. Nah, nanti dalam sebulan tuh bakal kelihatan lebih bagus lagi kalau kita buat grafik kayak gini teman-teman. Coba Mimin pakai laser pointer ya seperti biasa biar kalau nunjuk lebih kelihatan. Nah, ini dia merah-merahnya. Misal nih, ada si cewek lagi ngukur dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30, berarti setiap pagi dia rajin nyatet 1 bulan penuh mencatat suhunya. Biar tahu polanya, bisa dibuat nih kayak titik-titik hitam, kayak cendol gitu ya. Nah, di hari pertama dia suhunya 36,8, terus dicatat lagi, catat. Cara ngetahuin masa subur gimana? Di saat 3 sampai 4 hari, suhunya tiba-tiba naik drastis. Yang biasanya misal 36, tiba-tiba jadi 37 sampai 38 derajat Celcius. Nah, sebelum suhu itu naik drastis, biasanya suhu tubuh akan mengalami masa penurunan dulu. Jadi suhunya sempat turun, setelah turun naiknya drastis. Itulah ciri-ciri masa subur. Kalau kita lihat di grafik ini naik turunnya ya, di noktah-noktah ini hitam. Nah, ini kan ada suhu yang rendah, yang turun, terus tiba-tiba kok bisa melonjak sampai 36,9, 37. Nah, ini dia titik perubahan suhunya yang tadinya rendah jadi ketinggi banget tiba-tiba gitu ya. Inilah dia sedang mengalami masa subur di sini. Gitu cara membacanya. Jadi misal teman-teman metode kalender agak meragukan, bisa juga tuh ngukur pakai metode ini. Suhu basal tubuh. Disinilah perubahan suhu, berarti polanya yang tercatat. Inilah dia masa suburnya ataupun ovulasi saat sel telur mateng dilepaskan dari ovarium pertanda masa subur. Gitu teman-teman. Nah, ini kan suhu tingginya sekitar 3 harian ya. Nah, setelah itu tinggi. Sama juga kalau misal orang lagi hamil. Kalau misalnya dia positif hamil, biasanya suhu badannya tuh tinggi tapi nggak turun lagi gitu. Nah, anget-anget ya, manget-manget biasanya. Itu juga menandakan positif hamil. Tapi kalau dikaitkan dengan masa subur, nah ini sel telur ini nih, yang lucu-lucu ini, lagi dilepaskan dari ovarium. Lanjut ke metode lain. Selain ngukur suhu basal tubuh ataupun suhu terendah tubuh,
ada juga yang namanya MOB. Apa MOB ya? Method Ovulasi Billings. Jadi metode lendir serviks. Selain kalau masa subur itu suhu tubuh kita meningkat, ada ciri-ciri lain, yaitu lendir serviksnya. Serviks itu leher rahim ya. Keputihannya itu lebih elastis, bening. Kalau ditariknya jadi kayak gini nih, nggak putus dia. Lendirnya elastis. Bisa dilihat dengan 3 cara. Sensasi penampakan sama tes jari. Yang dimaksud sensasi itu, lendirnya ada tidaknya lendir ya. Kalau kering berarti kan dia lagi masa nggak subur. Nah, tapi kalau lembab, lengket, basah, licin, nah itu dia. Kemungkinan besar sedang di masa subur. Karena di masa subur itulah lendir serviks diproduksi lagi banyak-banyaknya gitu. Penampakan, misal kita pakai tisu, yang tisu bersih dielapkan ke dalam lubang sini. Jadi cewek itu punya 2 lubang ya teman-teman. Kalau cowok kan 1 lubang penis, bisa buat pipis, bisa buat mengeluarkan sperma. Tapi beda dengan cewek. Cewek itu punya 2 lubang. Yang atas kecil ini nih, nah ini lubang buat pipis. Kalau yang bawah, nah ini lubang menuju ke alat reproduksi, vagina. Kalau misal berhubungan seksual, menstruasi, terus lendirnya tadi diproduksi, nah adanya di lubang sini yang besar. Misal di sini keluar lendir, kita usapkan pakai tisu, nanti kan di tisu itu bakal kelihatan nih kan. Kalau misalnya ada lendirnya basah, bisa juga terlihat di celana dalam. Biasanya lendirnya nempel di celana dalam. Kemungkinan besar cewek itu lagi masa subur ataupun ovulasi. Dengan tes jari, tentunya dengan jari yang bersih. Kita cuci tangan dulu, tes pakai 2 jari ini. Nah ininya di logok ya kalau bahasa umumnya, ditempelin ke sini, kita lihat lendirnya, terus ditarik pakai 2 jari. Ataupun lendir yang udah ada di tisu tadi, kita ambil, lendirnya ditarik. Kalau elastis, maka lagi masa subur. Tapi kalau saat kita tarik, kok dia kayak cuma nempel-nempel di sini dan nggak elastis tuh ya, kemungkinan besar itu bukan masa subur. Selain metode kalender, tentunya banyak sekali metode yang untuk menentukan masa subur. Kayak tadi ya, suhu basalnya meningkat, lendirnya juga makin banyak sama makin elastis. Ini contoh gambarnya nih. Nah, jadi ini kan namanya rahim. Ini rahim, tempat dedek bayi. Disinilah lendir diproduksi saat masa subur. Nah, lalu dia otomatis kan akan turun ke bawah ya. Ini namanya leher rahim ataupun serviks. Jadi kalau ada kata-kata kanker serviks, berarti di lehernya. Leher rahim kan kayak leher bentuknya. Kalau ini rahim, ini leher rahim. Nah, ini vagina yang menuju ke luar itu. Kalau lendirnya udah di sini, nah tes 2 jari tadi, tangan kita yang masuk ke sini nih. Karena lendirnya udah turun. Udah turun di sini jadi lebih basah, elastis, lengket gitu ya. Itulah pertanda masa subur lagi terjadi. Nah ini dia, lebih jelasnya lagi. Cuci tangan dulu sebelum ngambil lendir serviks. Saat kita masukin, nah ada 2 kemungkinan nih teman-teman. Kalau misal ditarik jadi elastis, berarti itu lagi masa subur. Tapi kalau cuma nempel-nempel kayak gini, kayak nggak mulur gitu ya, nggak elastis, berarti masa tidak subur. Itu cara mengetahuinya. Ada lagi terakhir, metode air seni. Air seni itu air kencing, air pipis. Jadi air kencingnya yang punya cewek ya, air kencing cewek ditampung, direkomendasikan antara pukul 10 pagi sampai jam 8 malam. Karena itu LH-nya lagi banyak-banyaknya. Seperti di video sebelumnya, jadi pas masa subur, hormon yang paling banyak itu LH. Nah, tujuannya air kencing dites, ini namanya alat LH test. Jadi tes ovulasi untuk mengetahui kadar LH-nya lagi banyak-banyaknya nggak sih? Sekilas kayak tes pack hamil ya, tapi ini karena tulisannya LH, berarti dia mau ngetes kadar LH. Saat masa subur LH-nya tinggi banget gitu, sangat tinggi sampai ke puncak. Nah,
Kalau dia stripnya 2, menandakan positif LH-nya tinggi, berarti lagi masa subur. Kalau cuma satu doang kayak gini, satunya remeng-remeng, nah cuma satu garis doang berarti negatif. Tapi kalau misalnya nggak muncul sama sekali, bisa jadi invalid. Misal, invalid itu alatnya udah bertahun-tahun nggak pernah dipakai, jadi rusak. Ataupun saat masukin air kencingnya tumpah malah keisi air. Jadi yang dites malah airnya, bukan air kencingnya. Gitu. Metode terakhir, air seni. Nah, ini lebih jelasnya ada video tentang ngecek pakai LH test, teman-teman. Sebelum masuk ke video LH testnya, ini ada contoh hasil. Nah, misal dia dalam 1 bulan ngecek nih. Kalau ini pakai aplikasi ya, jadi dia ngefoto hasil tesnya. Dia suatu aplikasi LH test. Otomatis di sini bakal terlihat kalau stripnya cuma 1 itu low itu sedikit, berarti LH-nya lagi sedikit. Nah, ini satu lagi. Nah, di sini mulai muncul ada positif tapi nggak begitu tebal. Berarti memang LH-nya mulai tinggi tapi bukan masa puncak. Ini mulai tebal, makin tebal banget, peak. Nah, ini dia puncak ovulasi atau masa suburnya. Jadi kalau kita ngetes hasilnya kayak gini, strip 2, berarti dia positif lagi masa subur. Disinilah kalau pasangan yang pingin hamil, berhubungan seksualnya antara di tanggal-tanggal ini, puncak masa subur. Tapi kalau misalnya ingin keluarga berencana alami, berarti masa-masa tidak subur itu berhubungan seksualnya. Gitu teman-teman. Bagi yang promil, program hamil, direkomendasikan melakukan hubungan seksual di saat hasil tesnya kayak gini nih, lagi strip 2, lagi positif masa subur. Nih, peak itu artinya puncak ya, puncak terjadinya masa subur bagi si wanita. Sekarang kita masuk ke video cara ngetes pakai ovulation test atau LH test itu ya. Kita lihat bareng-bareng teman-teman, yuk. Nah, ini dia teman-teman, contoh alatnya masih dalam kemasan. Jadi ada sobekan yang udah didesain buat ngebuka secara manual. Itu alatnya tipis ya, kayak test pack gitu, tapi dia namanya ovulation test atau LH test. Air seni ataupun air kencing yang udah ditampung dalam wadah ditaruh, lalu nah itu kan ada titik yang namanya maksimal. Berarti kita kalau misalnya nyelupin ke air kencing, jangan sampai ngelewatin si strip maksimal itu, karena nanti bisa jadi hasil tesnya nggak valid. Nah, dimasukkan sekitar 10 detik, nanti otomatis airnya akan kapilaritas ya, jadi naik ke atas tuh, ada yang ngalir ke atas merah-merah, itu pertanda berarti air kencingnya udah naik, udah masuk ke dalam alat tesnya. Terus dibaringkan dalam kondisi yang datar, ditunggu dulu nanti hasil tesnya. Nah, itu mulai kelihatan ada satu strip tipis. Nanti kalau udah nunggu beberapa menit bakal menebal dia. Tunggu kalau hasilnya 1. Nah, ini dia. Kurang dari 10 menit udah keluar hasilnya. Ternyata stripnya 1. Berarti apa teman-teman? Betul sekali. Itu hasilnya negatif, tidak masa subur. Berarti lagi nggak masa subur. Kalau strip 2 berarti positif. Itu karena cuma 1 doang berarti negatif. Kesimpulannya bukan lagi masa subur. Singkat ceritanya gitu ya. Nah teman-teman, setelah penjelasan detail dari tiap cara ataupun cara identifikasi, kita lanjut lagi ke poin terakhir, yaitu aplikasi-aplikasi di Android ataupun di Play Store yang udah tersedia. Ini dengan metode kalender ya, buat menghitung atau identifikasi masa subur. Yang pertama itu ada aplikasi namanya kalender menstruasi. Ya, tinggal memasukkan tanggal menstruasi terakhir, sama seperti metode kalender yang pada manual umumnya. Jadi dia melihat riwayat-riwayat menstruasinya kapan, berhenti menstruasinya kapan. Nah, ada aplikasi juga yang namanya Hawa. Terus ada juga yang namanya Lily Period. Mereka itu aplikasi-aplikasi yang kita memasukkan tanggal, lalu akan muncul nanti perkiraan masa suburnya sekitar tanggal berapa.
Tapi akan lebih baik lagi kalau emang sudah memahami tentang cara menghitung manual masa subur, tentunya dengan perhitungan yang udah kita pelajari bareng-bareng di part video sebelumnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja video tentang masa subur ataupun ovulasi. Semoga bermanfaat bagi yang sedang program hamil ataupun yang sedang KB alami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam setiap penjelasannya. Sampai jumpa di next video teman-teman. Bye-bye.